Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan doa Kamis pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, makin lama makin kuat. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah berikan kami kekuatan, kesehatan. Doa kami adalah kami boleh makin bertumbuh, makin kuat di dalam Tuhan, sehingga hidup kami tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah makin lama makin kuat. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sebuah pohon ek tingginya baru mencapai 5 kaki atau kira-kira mencapai 1,5 meter, kita masih dapat membengkokkan batang yang masih muda dengan tangan kita. Pohon ek itu dapat dikatakan adalah salah satu pohon tertua. Usianya bisa mencapai ratusan tahun. Ketika seorang bayi yang baru lahir, dia itu sangat bergantung sekali kepada ibunya, kepada orang-orang di sekitar dia. Bayi akan terus bertumbuh. Dari dia mulai belajar merangkak, kemudian dia belajar berjalan, dan dia kemudian akan berlari. Dengan demikian jelas bahwa bayi ini mengalami pertumbuhan. Setiap makhluk hidup jelas akan bertumbuh. Bertumbuh secara fisik yang akan dapat kita lihat dengan jelas. Misalnya, seorang anak akan bertumbuh tinggi badannya atau berat badannya. Seorang anak mungkin akan juga mengalami pertumbuhan di dalam hal yang lain seiring dengan bertambahnya usia. Meskipun mungkin pertumbuhan itu tidak sejelas pertumbuhan tinggi badan dia. Cepat atau lambat seorang anak akan mengalami perubahan. Seorang anak misalnya akan mengalami perubahan dalam cara dia menyampaikan keinginannya, yang mana hal ini seiring dengan bertambahnya usia dia. Selain itu, seseorang akan mengalami pertumbuhan secara fisik, namun di sisi lain kita akan juga mengalami pertumbuhan di dalam kualitas hidup kita. Sebagian kita juga ingin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kita ingin bertumbuh menjadi ibu yang lebih baik. Kita ingin bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik. Kita ingin menjadi guru yang lebih baik. Kita juga mungkin ingin menjadi dokter yang lebih baik. Pemain baseball juga ingin menjadi seorang pemukul yang lebih baik dengan mengamati berbagai lemparan atau pitch dan pelempar bola atau pitcher. Kita akan terus bergerak dalam satu kehidupan yang makin lama tentu saja akan bergerak maju, dan harapan kita semua tentu akan bertumbuh jauh lebih baik. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun contoh-contoh perkembangan fisik tidak dapat menjelaskan sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan pemazmur, karena contoh-contoh tersebut tidak mencakup kehidupan berdasarkan anugerah ilahi, yaitu kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita juga terus berkembang, atau jika tidak kita akan kehilangan pegangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang bisa terus tetap bertahan. Segala sesuatu mungkin akan mengalami perkembangan atau mungkin juga mengalami kemerosotan. Namun perkembangan juga akan mengalami suatu akhir. Sebuah bagal tidak akan pernah menjadi binatang terlatih seperti seekor kuda dari keturunan yang unggul. Lebih lagi di dalam kehidupan setiap makhluk, proses pertumbuhan itu dapat terhalang karena usia. Seseorang mungkin akan kehilangan kekuatan tenaganya karena usia semakin tua. Seorang filsuf yang paling terkemuka akan berkurang ketajaman pikirannya karena usia yang juga semakin tua. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ada yang mengherankan bahwa di dalam kehidupan moral kita dapat terus bertumbuh. Kasih dan pengabdian dapat terus meningkat dalam diri kita sampai pada akhir hidup kita.
Kedua lengan kita mungkin sudah menyerah, tetapi karakter kita dapat dibuat seperti Simpson. Namun tidak karena bertambah usia kita juga bertumbuh di dalam karakter, bukan? Kita seharusnya dapat melihat pertumbuhan tertentu di dalam karakter. Ketika beberapa tahun kemudian kita mungkin bertemu dengan seorang yang kita kenal sejak kecil, kita seharusnya melihat apakah dia bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kasih dan komitmen. Namun apakah pertemuan semacam itu dapat selalu dilihat? Dapatkah kita berkata bahwa pada usia 40 tahun, kita yang sekarang 2 kali lipat lebih bersandar kepada Tuhan daripada ketika kita berusia 20 tahunan? Pikirkanlah celah-celah dalam kepribadian kita sendiri. Apakah hal-hal tersebut masih ada pada kita tahun-tahun setelah kita menemukannya? Bagi sebagian di antara kita, jawabannya adalah ya. Ketika kita masih kecil, beberapa teman kita mungkin memiliki kebiasaan yang menjengkelkan, yaitu selalu ingin menarik perhatian siapa saja, atau dia selalu ingin menguasai pembicaraan. Setelah 20 tahun kita berjumpa kembali dengan dia masih tetap melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukannya seperempat abad sebelumnya. Tetapi mengapa kita berbicara tentang orang lain? Apakah kita masih secara teratur melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama? Apakah kita bersembunyi dari masalah kapanpun kita bisa? Apakah kita masih gagal menyatakan sesuatu dan kemudian meninggalkan percakapan di dalam keadaan mendidih karena kita tidak dapat menyatakan apa yang ada dalam pikiran kita? Beberapa hal kelihatannya tidak berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang dapat bertobat kepada Allah, mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang suci, dan dalam segala hal membuka lembaran baru. Kita dapat menjadi yakin bahwa manusia lama, yaitu dosa, telah ada di tempat yang seharusnya. Kita dapat melihat diri kita sebagai ciptaan yang baru, manusia baru, tetapi manusia lama masih cukup sering muncul di dalam kehidupan kita. Banyak dari kita berhenti pada tingkatan iman tertentu. Kita tidak lagi bertumbuh. Kita mulai puas dengan apa yang terjadi pada kita di kehidupan kita yang lalu, dan mulai menceritakan hal-hal yang lama itu secara khusus. Kita mungkin bertumbuh sedikit lebih cerdas, memperoleh pengalaman dan bahkan dalam hikmat rohani, tetapi kita tidak menjadi semakin kuat dalam perjalanan kita dengan Allah. Kadang-kadang orang tua sama seperti anak kecil kembali ke hal yang lama, tidak berusaha mencari sesuatu yang lebih tinggi dan menjadi puas dengan keadaan mereka saat itu. Dan di sana mereka sedang menetap. Namun tidak setiap orang demikian. Beberapa orang kudus bertindak seperti lampu sorot raksasa yang memancarkan setiap orang di sekeliling mereka dengan anugerah. Beberapa orang tua tidak pernah berhenti mengambil secara penuh kasih Allah dari cawan anugerah. Beberapa orang lagi bertumbuh makin lama makin kuat. Tindakan akan menjadi indah jika kita semua terus bertumbuh di dalam iman, bukan? Coba bayangkan kehidupan macam apa yang akan ada di dalam keluarga kita, gereja kita, bahkan masyarakat kita jika kita terus bergerak makin lama makin kuat. Coba bayangkan, bukankah itu jauh lebih baik? Biarlah perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini sungguh memberkati setiap kita. Amin.